Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan kesempatan yang kita miliki adalah perkara yang sangat berharga di dalam hidup kita. Berhasilnya tidaknya seseorang, bahagia dan tidaknya seseorang adalah ditentukan sejauh mana seseorang bisa menggunakan waktu yang dimilikinya. Allah mengagungkan waktu yang ada sehingga Allah menjadikan waktu sebagai tempat bersumpahnya. Allah bersumpah dengan malam wal lail. Allah bersumpah dengan pagi wal fajr. Allah bersumpah dengan ad-duha wal duha wan nahar dan seterusnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu yang ada dijadikan tempat keagungan karena waktu itu adalah merupakan waktu berjalannya manusia di dalam kehidupannya. Sehingga siapa yang akan berhasil meraih kesempatan di dalam hidupnya dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dan siapa yang tidak berhasil dengan menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya, maka seseorang akan mendapatkan kecelakaannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan yang dimilikinya. Kesempatan atau waktu yang dimiliki seseorang adalah banyak manusia melalaikannya. Demikian juga nikmat kesehatannya. Sampai-sampai tatkala seseorang sampai dekat usianya sudah mendekati 60-70 tahun, maka baru menyadari betapa waktu yang ditinggalkannya, yang telah dilaluinya adalah waktu yang sangat berharga. Sedangkan waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu tidak akan pernah kembali, maka barang siapa yang hilang waktunya, maka hilanglah waktu yang dimilikinya. Apabila dia berhasil dalam menggunakan waktunya, maka inilah orang-orang yang beruntung. Dan apabila dia tidak berhasil menggunakan waktunya, maka inilah orang-orang yang celaka. Sehingga bagaimana kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan banyak-banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita keluarkan adalah merupakan harta yang sangat berharga bagi kita. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahasanya al-awqat umruk, waktu-waktu yang kamu miliki adalah umurmu, dan umur adalah harta yang paling berharga bagimu. Sehingga berjalannya seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah berjalan di atas waktunya. Maka barang siapa yang memiliki waktu yang dimilikinya, waktu tidak akan pernah kembali. Apabila waktu telah lewat, maka waktu tidak akan pernah kembali. Dan apabila seseorang meninggalkan waktunya, maka dia telah meninggalkan segala-galanya. Maka janganlah seseorang tertipu dengan waktu yang dimilikinya sehingga dia sia-siakan. Janganlah sebagaimana orang-orang pandir dan orang-orang dungu yang mereka senantiasa bergembira dengan bertambahnya harta, benda, pangkat yang mereka miliki, akan tetapi mereka tidak sadar bahasanya usia mereka semakin berkurang. Dan inilah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah kal hamqa, sebagaimana orang-orang yang dungu, mereka bergembira, mereka berbahagia bertambahnya harta yang dimilikinya, akan tetapi mereka tidak sadar bahasanya usianya semakin berkurang, semakin berkurang. Sehingga tidak ada yang menghantarkan kebahagiaan seseorang, melainkan adalah amalan yang dimilikinya dan ilmu yang dipelajarinya. Inilah amalan-amalan soleh di dalam kehidupan kita. Dan inilah amalan ibadah kita yang mana berjalannya waktu yang kita miliki akan senantiasa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam hadis, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki-kaki manusia besok pada hari kiamat, melainkan akan ditanya 4 perkaranya. Di antaranya adalah tentang usianya. Untuk apa usianya dipergunakan? Wa an umrihi fima afnah. Disebutkan untuk apa usianya dihabiskan, untuk apa usianya digunakan. Sedangkan usia atau umur umat Rasulullah SAW tidak akan lebih dari 60-70 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku adalah di antara 60 dan 70 tahun. Maka bagaimana ketika seseorang semakin dekatnya dengan waktunya, sudah semakin dekatnya dengan ajalnya, karena waktu yang dimilikinya terkikis dengan usianya, maka bagaimana senantiasa menghitung waktu-waktu yang dimilikinya dengan senantiasa beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang dimilikinya adalah waktu yang akan bisa memberikan manfaat di dalam hidupnya.
Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menggunakan kesempatan dan waktu yang kita miliki, termasuk kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita yang bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah, kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak melakukan perkara ibadah dan amalan soleh. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.